Bismillahirrahmanirrahim. Pada binadi kita Hadratin Nabi Muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabi azwadi wa dzurriyyati wa Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim syai'i wa syinaki haji badan syai'i wa syinaki haji hasbullah hajrabat jimma syina wa syina sayyidina mu'alimin ghafarallahu wa rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid dunya wal al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid dunya wal akhirah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taharah. La yasihul wudu' wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'id tahuri wa huwa alladhi lam taqa' fihi najasatun wa la syai'un dhahirun yadhubu wa lam yakun qalilan musta'malan wa yanasiru bi qismaini an-nazili minas sama'i wa nabi'i minal ardi. فإذا وقع فيه شيء من الطهارات التي تذوب العسل أو ينفصل منها شيء كالزعفران وغيره تغيرا فاحشا فهو طاهر بنفسه لكنه لا يرفع الحدث. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bermusafahah, bersilaturahmi di majlis yang mulia. Tidak ada lain tujuan kita yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa dibanjiri rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alimil ulama, para asatidz, para hujat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian, wabil khusus keluarga besar Bapak RT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di waktu orang-orang sedang menikmati di alam gaib, alhamdulillah kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah-tambahkan kekuatan iman Islam, taufik serta hidayah dan nilainya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan menjadikan wasilah kumpulnya kita pada malam hari ini ketika kita nanti pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana al-Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba' tabi'innya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, marilah kita melanjutkan ke pelajaran kita. Walaupun kitabnya beda ya, tapi babnya itu sama. Saya sekarang insyaallah akan membacakan kitab Riyadul Badi'ah, karena kitab I'anatul Talibin itu masya Allah 4 jilid, kita nggak akan tamat kita sampai ya, tapi insyaallah walaupun kita baca kitab yang kecil ini, insyaallah akan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati, bermula ini kitab Taharah utawi iki kitab Taharah. La yasihu al-wudu'u wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'i tahuri. Tidak sah hukumnya wudu dan mandi dan menghilangkan najis illa bil ma'i tahuri, kecuali dengan air yang suci. Apa air yang suci itu? Wa huwa alladzi lam yataqa fihi najasatun, yaitu air yang belum kejatuhan najis. Wala syai'un tahirun, dan tidak kejatuhan sesuatu yang suci. Yadubu, yang yang cair ya. Walam yakun qalilan, dan air tersebut tidak sedikit musta'malan yang menjadikan musta'mal. Jadi di dalam ini kitab kita akan menjelaskan masalah taharah. Ya, taharah adalah merupakan miftahus shalah. Pintunya salat adalah bersuci. Jadi kalau kita masuk rumah pasti kita akan melewati pintu, itu kan? Tidak akan masuk rumah kalau enggak melewati pintu. Pasti orang akan melewati pintu. Pun demikian kita sholat, pintunya sholat adalah bersuci. Tidak akan masuk kita ke dalam sholat kalau kita tidak bersuci. Makanya diwajibkan bagi kita sebelum kita melaksanakan sholat, yaitu harus bersuci ya. Tidak sah la yasihu, tidak sah al-wudu'u wudu ya, wal ghuslu, dan mandi. Ini wudu adalah merupakan syarat daripada sahnya sholat. Enggak sah la sholata liman la wudu adalah. Tidak sah sholatnya kalau orang yang tidak berwudu. Jadi kita harus tahu dulu tuh wudu ya. Pada wudu jumlahnya berapa? 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan serta sikutnya, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki serta 2 mata kakinya, 6 perlu jumlah 6, jangan lupa 1 niat, 2 membasuh muka, cuci tangan, 2 nomor ketiganya, awas kudu sampai ke sikutnya, 4 menyapu juz di batas sirah, yakni rambut yang di dekat jidat saja, nomor 5 membasuh kaki 2 serta 2 mata kaki, jangan lupa. 6 tertib, artinya kudu teratur, sisanya hukumnya sunnah telah akur. Wajib tuh kita mengetahui ya. Wajib kita kudu mengetahui tentang fardhu wudu ya. Wajib. Wal ghuslu, dan tidak sah mandi ya, tidak sah wudunya, tidak sah mandinya. Wa izalatun najasati, dan tidak sah
menghilangkan najis illa bil ma'it tahuri, kecuali dengan air yang suci. Jadi nggak sembarang kita wudu, nggak sembarang kita mandi, nggak sembarangan kita menghilangkan najis, ya. Airnya harus air yang suci. Yang mana air yang suci itu? Wa huwa alladzi lam taqa fihi najasatun, yaitu air yang belum kejatuhan najis, ya. Misalkan kita ngambil air dari sumur. Nah, belum kejatuhan najis, enggak kejatuhan najis, itu namanya air suci dan mensucikan. Ketika kejatuhan najis namanya air mutanajis, ya. Ada. Ketika kita pakai wudu, kemudian ya di basuhan pertama itu kita bekas air tersebut namanya air mustakmal. Bagaimana kalau basuhan yang sunnah? Kalau basuhan yang sunnah tidak menjadi mustakmal. Yang jadi mustakmal yaitu basuhan yang wajib. Jadi mustakmal. Tuh. Jadi jelasnya air yang suci itu air yang belum kejatuhan najis. Wala syai'un tahirun yadubu, dan belum ya kejatuhan sesuatu perkara yang suci yang cair. Ya, seperti mana? Seperti kita ngambil air dari sumur, kemudian kejatuhan susu, ya, sampai itu airnya disebut dengan air apa? Air susu, ya. Saking banyaknya jadi putih itu. Namanya juga namanya berubah jadi air susu, ya. Nah, kemudian kita ngambil air, kemudian kejatuhan sabun sampai itu menghilangkan nama air tersebut. Tadinya air sumur jadi air sabun. Kalau misalkan koidnya, ya, kalau koid koid ada koid munfak, ada koid lazim, ya. Ada koid munfak, ada koid lazim. Seperti mana koid munfak? Seperti air sumur, ya. Air sumur itu koid munfak, ya. Itu air sumur ketika kita taruh di teko namanya apa? Air teko, ya enggak? Kita taruh di tempayan enggak disebut air sumur, itu namanya koid munfak. Koid yang yang berubah. Ada koid yang lazim, seperti mana? Air susu, ya. Air kopi kita taruh di teko air apa? Air kopi, tetap nggak disebut air teko, ya enggak? Walaupun kita disimpan di gentong, tetap namanya air kopi. Itu namanya koidnya koid lazim, ya, gitu. Nah, ketika air tersebut sampai berubah warnanya jadi hitam disebut air kopi, jadi putih disebut air susu. Itu tidak termasuk air yang suci, mensucikan, ya. Cuman air yang suci saja boleh diminum, tapi tidak mensucikan. Walam yakun qalilan musta'malan, dan air tersebut tidak sedikit yang bisa menjadi musta'mal, ya, karena air yang sedikit itu bisa menjadi musta'mal. Seperti tadi kita wudu, ya, di tempat yang air tersebut kurang daripada ukuran 2 kulah, ya. Ukuran 2 kulah itu 500 liter bangsa Baghdad, ataupun kalau misalkan tempat itu ukurannya 60 cm dalam, lebar 60 cm, air tersebut penuh, itu ukuran 2 kul. Kemudian air tersebutnya misalkan kurang daripada ukuran tersebut, nah kita wudhu di situ, jadi musta'mal, ya. Sebab apa? Sebab air tersebut qalilan musta'malan, jadi nggak boleh dikobokin kita di situ, ya.
kudu pakai apa? Pakai siduk atau pakai gayung. Wayan hasiru fi kismani, dan terbagi itu air terringkas ya, keringkas fi kismani di dalam dua bagian ya. Air itu terbagi kepada dua bagian. Pertama, an-nazili minas samai wa nabi'i minal ardi. Yang pertama air yang keluar ya, atau air yang turun daripada langit namanya air hujan. Terus air apa lagi? Air salju. Ya, air embun. Itu turun dari langit. Kemudian air yang wanabi minal ardi, dan air yang timbul ataupun yang keluar dari tanah, seperti air sumur, air mata air, itu keluar dari tanah ya. Jadi air itu terbagi kepada dua. Satu, air yang turun dari langit. Yang kedua yaitu air yang keluar dari tanah ya. Makanya kan nanti di akhir zamannya ya, di akhir zaman ya, akan datang suatu masa di mana sampai air laut pun akan saat ya. Tuh, dalam keterangan tuh ada. Sampai-sampai ketika orang mau buang air kecil pun akan dikejar-kejar. Saking apa? Saking langkanya itu air, saking nggak ada airnya itu air. Makanya mumpung banyak air, kita gunakan air untuk ibadah, ya enggak? Ini banyak air, nggak pernah wudhu, ya enggak? Itu sebab apa? Sebab itu nanti di yaumil kiamah umatnya Rasulullah akan mempunyai ciri. Cirinya apa? Mukanya akan bercahaya, tangannya akan bercahaya, kakinya akan bercahaya. Cahaya apa? Cahaya daripada wudunya. Ya, walaupun kita ngaku ya Rasulullah ana min ummatik, aku sebagian daripada umatmu. Apa katakannya lasta min ummati, kamu bukan umatku. Kenapa? Karena enggak ada cirinya, enggak ada cahayanya. Atau di dunia enggak pernah na'udzubillah min likulli syai'in alamun wa alamul iman as-salah. Setiap sesuatu itu mencari tanda, ada cirinya, dan cirinya orang yang beriman itu adalah salat. Tuh, Masya Allah, itu salat adalah merupakan salah satu kewajiban yang akan kembali kepada kita sendiri, akan kembali kepada kita ya. Jadi kalau kita pengen selamat di dunia dan di akhirat, salat jangan sampai kita tinggalkan, karena enggak ada satupun manusia yang pengen cilaka. Semua pengen selamat. Kalau pengen kita dia sholat gitu. Wa idza waqa'a fihi syai'un min at-taharati allati tadubu ka asali aw yanfasilu minha syai'un ka za'farani wa ghairihi taghayyuran faishan fa huwa tahirun bi nafsihi. Bagaimana kalau misalkan airnya itu kejatuhan suatu perkara yang cair, seperti mana? Kal asal, seperti madu ya, seperti madu tuh. Taghayyuran faisan, sampai berubahnya itu ya, merubahkan kepada air. Yang tadinya airnya bening serada kiru, yang tadinya airnya enggak ada rasanya sampai manis. Bagaimana hukumnya? Fahuwa tahirun bi nafsihi, maka itu hukum air hanya suci tapi tidak mensucikan ya. Maka dengan sebab tersebut lakinnahu la yarfa'ul hadasa, air yang suci
itu air yang suci, ya tidak mensucikan, itu tidak bisa untuk menghilangkan hadas. Gitu ya. Tuh. Walau kana alfa kurbatin wala yathurun najsu, dan tidak jadi suci apa an-najsu najis, walau kana alfa kurbatin, walaupun 1000 gariba ya. 1 gariba itu 500 liter. Berarti kalau 1000 berapa? 1000 gariba kali 500 berapa? Ya kayaknya selaut ya. Ada air kencing selaut. Alfa kurba. Tetap enggak suci ya. Wala yaqunasu, kalau najis enggak bisa kecuali najis. Mana contoh? Seperti ada aki-aki makan pete, klep yang nggak ada giginya, ya ditelan langsung. Ya, kalau nah, ketika buang air pasti keluarnya pete lagi, itu mutan najis. Kalau mutan najis bisa cuci, gerah kalau pengen. Luar. Ya, itu bisa jadi beda dengan najis. Kalau najis mah walaupun itu sebanyak lautan tetap nggak bisa jadi suci. Nah, kalau mutanis bisa suci, seperti air yang kejatuhan najis. Ya, misalkan kita ngambil air dari keran atau dari sumur di ember, tiba-tiba kejatuhan tai cecak, ya maka hukumnya jadi mutan najis, nggak boleh dipakai bersuci, nggak boleh dipakai minum. Bisa jadi suci lagi, bisa. Ya, bagaimana caranya? Kita satukan dengan air yang banyak sampai ukuran 2 kula. Kemudian air tersebut nggak berubah warnanya, baunya, rasanya, maka jadi suci walaupun ditambahinya tadi dengan air yang mutanajis. Tuh. Jadi bedanya antara najis dengan mutanajis, kalau najis mah walaupun banyak nggak bisa jadi suci, tapi kalau mutanajis mah bisa menjadi suci. Tuh ya. Makanya Masya Allah, ya itu harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita sholatnya benar, bacaannya bagus, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ketika wudunya ataupun ketika kita istinjanya tidak diperhatikan, ya. Tidak diperhatikan apa? Airnya, ya. Tidak diperhatikan airnya. Masya Allah. Makanya Alhamdulillah, kita kumpulnya di suatu majlis ini kita mendapatkan ilmu, ya. Yang tadinya tahu, yang tadinya nggak tahu jadi itu ilmu, ya. Dalam kitab Minhajus Sawi, ya, Syekh Hasan Basri mengatakan, "Lau kana lil ilmi suratan, lakana suratu ahsan. Lakana suratu ahsana min surati syamsi wal qamar wan nujum was sama." Kata Syekh Hasan Basri, andai kata ilmu itu ditampakkan rupanya, ya, maka ilmu itu akan lebih indah, akan lebih bagus, akan lebih terang daripada apa? Daripada matahari, dan daripada bulan, dan daripada bintang. Kalau misalkan dirupakan itu rupa itu ilmu, Masya Allah. Tuh. Makanya Alhamdulillah kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kumpul di dalam majlis ilmu. Tuh ya. Ini suatu nikmat yang diberikan Allah yang sangat luar biasa. Ya. Itu makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmu itu beda dengan harta. Ketika Allah memberikan harta, Allah memberikannya
mau yang orang yang taat, mau yang nggak taat tetap diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang nggak taat mah lebih-lebih ya. Itu Masya Allah. Kadang-kadang orang di luar Islam mah lebih-lebih, gitu kan? Itu harta. Kenapa? Karena nggak dipandang sama Allah. Ya, dunia itu lebih hina daripada bangkai. Kalau bangkai sih kira-kira yang seneng apa tuh? Dog. Ya enggak? Biasanya seneng dog. Berarti kalau orang apa namanya sampai ngebelain dunia, wah ninggalin akhirat sama dengan ngogok. Ya. Itu kan? Itu Allah memberikan harta, memberikan dunia, bukan harta ya. Memberikan dunia itu kepada siapa saja. Amo yang takwa, amo yang nggak takwa diberikan sama Allah. Tapi ketika Allah memberikan ilmu, Allah memberikannya kepada orang yang dikehendaki selamat oleh Allah, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadikan orang yang selamat, menjadikan orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yarfa'ul hadas, itu air tersebut ya, yang kejatuhan suatu cair sampai berubah itu airnya itu tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa untuk dipakai wudu, tidak bisa untuk dipakai mandi, karena hadas itu ada dua, satu hadas besar, dua hadas kecil. Hadas besar hilangnya dengan mandi. Kalau hadas kecil hilangnya dengan wudu. Bagaimana kalau nggak ada wudu dan kalau nggak ada air? Apakah bisa untuk menghilangkan hadas? Bisa, yaitu dengan tayamum. Maka tayamum itu bisa mengangkatkan hadas kecil pun bisa mengangkatkan hadas besar. Walau gitu kan? Walau kana al-faqurbatin wa mislu al-ma'ul musta'mal in kana aqala min kullatain. Dan begitu juga yang tidak bisa untuk menghilangkan hadas, yaitu air musta'mal in kana aqala min kullataini, jikalau itu air kurang daripada 2 kullah. Ya, karena patokan air musta'mal itu apabila air tersebut kurang daripada 2 kullah. Kalau misalkan sampai lebih daripada 2 kullah seperti di Kobak, itu mah kita mandi ngojai di situ juga nggak apa-apa, wudu di situ juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi mustakmal. Jadi mustakmal itu ada patokannya kalau misalkan airnya itu kurang daripada 2 kullah. Ya. Walam yataghayyar bin najasati, walam yataghayyar bin najasati, dan tidak berubah dengan sebab kejatuhan najis. Jadi kalau udah kejatuhan najis sampai berubah, itu air tersebut dinamakan air mutanajis. Wal musa'mal walladhi rafa'a bihi hadasun au uzirat bihi najasatun. Ya, yang dinamakan air musta'mal itu adalah air yang bekas mengangkatkan hadas ataupun bekas menghilangkan najis. Ya, air yang bekas mengangkatkan hadas ataupun bekas menghilangkan najis itu disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu air bekas dipakai, kalau bahasa kitanya mah air bekas dipakai. Ya, kamu bekas dipakai wudu ke, ataupun di bekas mandi, ataupun bekas mencuci atau menghilangkan najis, itu namanya air musta'mal. Wa idza waqa fi najasatun
tagayyara biha ta'muhu aw lanuhu aw raihatuhu wala tagayyuran yasiran tanajjasa. Ya. Bagaimana kalau misalkan air itu kejatuhan najis, ya, kejatuhan najis, kemudian sampai berubah, ya, dengan sebab kejatuhan najis itu. Apanya? Ta'muhu, rasanya, aw launuhu, atau warnanya, aw raihatahu, ataupun baunya. Walau tagayyuran yasiran, walaupun berubahnya sedikit, ya. Tuh, tanajjasa, maka itu air menjadi najis walau kana qadral bahri, walaupun sebanyak lautan. Kalau berubahnya dengan sebab najis jadi mutanajis. Bagaimana kalau nggak ada berubah? Seperti mana? Seperti empang. Ya, dulu mah di empang. Ya enggak? Kalau kita buang air biasanya ada jamban. Ada jamban. Dulu mah begitu, sekarang udah nggak ada. Sebab udah nggak ada empangannya. Kalau kita mau buang air teh buru-buru. Buru-buru ke jamban. Nah, walaupun kejatuhan najis, kalau misalkan nggak berubah, nggak apa-apa. Oh, ini makan butek. Buteknya dengan apa? Buteknya dengan najis ataupun dengan lumpur. Kalau buteknya enggak dengan lumpur, enggak jadi masalah. Tapi kalau buteknya dengan sebab najis, jadi mutanajis. Ya, adik. Itu namanya air mutanajis. Walaupun banyak kejatuhan najis sampai berubah, maka jadi mutanajis. Gitu. Ba'ilam yataghayyar biha minhu syai'un lam yatanajas. Apabila tidak berubah maka tidak menjadi najis. Ngan illa, ada kecualinya. Illa idza kana aqala min kulatani, kecuali apabila kurang daripada 2 kula. Kalau kurang daripada 2 kula mah walaupun enggak ada rasanya, ya, enggak ada warnanya, enggak ada baunya, kejatuhan najis, tetap jadi mutanajis. Itu bedanya, ya. Kalau sedikit mah walaupun bersih, ya, walaupun enggak berubah, tetap jadi mutanajis. Tapi walaupun banyak, ya, berubah jadi mutanajis, gitu. Wa idza zala tagayyuru, bagaimana kalau misalkan sampai berubah, ya, misalkan warnanya atau baunya, ya. Tuh, yang tadinya bau itu dengan sebab kejatuhan najis, ataupun yang tadinya berubah warnanya dengan sebab kejatuhan najis. Wa idza zala tagayyuru bi nafsi aw bima'in wudi'a fi alaihi ada tahuron. Kalau misalkan itu air najis, ya, berubah dengan sebab kita tambahin, ya, yang tadinya warnanya hijau misalkan ataupun kuning, kita tambahin itu air mutanajis, ya, sampai airnya itu bersih lagi, ya, sampai bersih lagi, ya, warnanya sampai bening ataupun udah nggak ada baunya lagi, gitu kan? Maka ada tahuron, maka air itu kembali menjadi suci. Wa kada lauzala tagayyuru bima'in ukhidha minhu wa kana al-baqi kulataini. Dan begitu juga, ya, misalkan airnya banyak, ya, kemudian kita ambil 1 ember, tuh kan, itu air mutanajis, ya. Nah, kemudian pas diambil teh jadi berubah, ya, jadi misalkan warnanya jadi bening lagi ataupun enggak bau lagi, ya, itu mah hukumnya jadi suci kembali.
wal kulatani khamsumi'ati ritlin wallahu alam bisawab. Ya, segini dulu ya, mudah-mudahan manfaatnya khususnya untuk saya dan umumnya para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, dan menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan barokahnya kita kumpulnya di tempat yang mulia, di malam yang mulia ini, segala hajat kita mudah-mudahan senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman Islam, taufik serta hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita mudah-mudahan senantiasa dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kampung kita, keluarga kita daripada mara bahaya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya ada gempa ya, di mana? Di Tasik, tidak menutup kemungkinan ya. Kita juga di Bogor juga Gunung Salak tuh, Masya Allah ya, Gunung Salak tuh. Makanya mudah-mudahan ya tidak menutup kemungkinan. Kalau misalkan manusia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diturunkan itu bencana. Ini teguran bagi kita semuanya. Kenapa? Karena udah banyak orang yang lupa daripada yang ingat. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkaniyah walikunatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقنا جبل ربنا استغفر الله العظيم بسم الله صلى الله عليه وسلم وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه بمزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نستغفرك ونستودعك ديانا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء وبين اللهم اجعلنا ويوفقنا في امانك ويجيب وجبر من كل شيطان مريد وجبر عنيد وجعين وجباغي وجه حسد من كل شر انك لكل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وقنا بالتقوى والاستقامه واذنا من مجيد وإذنا في الحال والمال في الحال والمال في الحال والمال انك سميع الدعاء اللهم تقبل اوصيل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قرأناه من تهليل وما قرأناه من راتب وما من المولد قد مسجل حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرلاته والهبات بسم الله جمال تمهاهنا من أجلي وسببه جميع الأرواح في هذا المكان وجميع الحاضرين إن الله في لهم وارحمهم وعاف وعف عنهم اللهم لا تحرم أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم أدخل في قبور الروح والريحان والفسحة والأمن يا منان يا حنان يا منان يا من جل اللهم اتبرين كسرنا واقبل دعاء واختم بصلاة أعمالنا اللهم تقبل منا صلاة وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحليل وتدرعنا اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بجاه خير البرية اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بجاه خير البرية اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يجيب توسل لك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا اللهم يا محاول أحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم استر عوراتنا وأمير رواتنا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارحم ملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جميلا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم آتنا علما لدنيا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.